Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program Info Terkini Soranet TV. Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit melakukan pemantauan langsung terkait dengan progres penyelesaian pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Selasa 11 Mei 2021. Dalam arahannya, Bupati Heribertus meminta kepada Dinas Dukcapil untuk memaksimalkan pelayanan melalui 2 shift, yaitu dengan cara pembagian jam pelayanan. Tetapi kata dia, pelayanan itu juga bisa berjalan dengan baik apabila jaringan internetnya mendukung. Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan pelayanan di Dukcapil saat ini dilakukan di 2 tempat, yaitu untuk lantai 1 melayani perekaman KTP umum, sedangkan lantai 2 digunakan untuk perekaman KTP bagi warga di 94 desa yang akan melakukan Pilkades tahun ini. Khusus untuk warga 94 desa yang akan melakukan Pilkades, dia meminta agar Dinas Dukcapil secepatnya memproses dokumen kependudukan sehingga ketiadaan dokumen kependudukan tidak lagi menjadi isu pada saat pelaksanaan pemilihan Kades. Dokumen kependudukan itu, kata mantan salah satu direktur BOP Labuan Bajo Flores ini, meliputi akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, surat nikah, dan surat kematian. Menyoal target pencapaian penyelesaian semua dokumen kependudukan masyarakat Manggarai, Bupati Heri menjelaskan per Desember 2021 semuanya selesai kalau tidak ada kendala. Kalau tahun ini tidak mencapai target, lanjutnya akan digenjot lagi tahun depan. Target pencapaian 100% ini juga, kata dia, sesuai dengan komitmen awal masa kepemimpinan Heri yang disampaikannya pada bulan Februari lalu. Untuk saat ini saja, kata Bupati Heri, diperkirakan sebanyak 23% wajib KTP di Kabupaten Manggarai belum memiliki KTP. Karena itu dia meminta agar dinas terkait memaksimalkan layanan karena dokumen kependudukan dibutuhkan oleh semua warga negara. Memantau proses penyelesaian dokumen kependudukan. Kita mendapat masukan dari masyarakat mengenai pelayanan di sini. Komplain adalah pasti, ya, ada pasti. Tapi yang paling penting kami mau memastikan bahwa pelayanan bisa berlangsung optimal. Pelayanan kepada masyarakat itu tidak dilakukan dalam satu shift, gitu. Tapi kalau bisa dilakukan dalam 2 shift, ya, sehingga tidak dibatasi oleh jam kerja. Jadi kalau shift pertama pagi jam 8 sampai jam 2, maka shift kedua itu jam 2 sampai jam 8 malam, katakan begitu. Sehingga masyarakat yang datang dari kampung-kampung yang jauh tidak harus menunggu besok lagi untuk penyelesaian. Nah, kita berupaya supaya waktunya lebih cepat, ya, lebih pendek, lebih singkat. Ya. Tetapi kita juga memahami ada kendala. Kendala itu misalnya apa? Jaringan internet. Nah, kalau jaringan internet bagus, tentu proses perekaman, pencetakan dan lain-lain akan lebih cepat. Tapi kalau jaringan internet lagi tidak bagus, berarti ada masalah. Karena itu maka kita dorong misalnya tadi adalah pelayanan itu dilakukan dalam 2 shift. Nah, itu pertama. Kedua, untuk menghindari penumpukan, tidak bisa lagi kita lakukan secara manual untuk pendaftarannya. Jadi makanya kita dorong misalnya pengadaan mesin antrian, ya, mesin antrian, supaya tidak menumpuk lagi seperti sekarang. Kemudian ketiga, dari sisi ruangan, ya kita belum bisa berbuat banyak. Inilah ruangan yang tersedia. Kita mau pengertian dari semua bahwa gedung pemerintah yang kami siapkan, yang sudah disiapkan untuk pelayanan kependudukan ini, memang beginilah kondisinya. Hari ini kita menyaksikan ada 2 jenis pelayanan, ya, 2 kategori sebenarnya. Pertama itu untuk masyarakat umum, yang kedua untuk masyarakat dari desa-desa yang akan mengadakan Pilkades. Kita tahu di akhir tahun akan ada 94 desa yang akan melakukan Pilkades. Karena itu arahan kami sejak 2 bulan lalu adalah kita genjot perekaman KTP untuk masyarakat di desa-desa itu, desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades, sehingga dokumen kependudukan tidak lagi jadi isu, jadi masalah dalam pendaftaran pemilih di masing-masing desa Pilkades itu. Jadi itu pelayanan. Jadi lantai 1 tadi untuk umum, lantai 2 ini untuk 94 desa yang melaksanakan Pilkades.
dokumen kependudukan ini kan macam-macam. Ya. Ada akte kelahiran, ada kartu keluarga, ada KTP, ada surat nikah, ada surat kematian, macam-macam. Ya. Pada masa awal kepemimpinan di bulan Februari, Maret itu kami memberi target kepada teman-teman di Dinas Kependudukan. Targetnya apa? Targetnya adalah di Desember 2021 itu 100% dokumen kependudukan masyarakat Manggarai sudah tersedia, sudah terlayani. Ya, itu target. Untuk apa? Target kita berikan tinggi untuk apa? Supaya kita semua terpacu untuk mencapai target. Kalau mencapai target itu tentu tidak hanya modal semangat, juga di situ kita bicara peralatannya, kita bicara supporting keuangannya, kita bicara sumber daya manusianya. Ya. Jadi sumber daya manusia, peralatan, semua itu diarahkan untuk mencapai target 100%. Jadi misalnya untuk KTP saja, saya ambil satu contoh. Untuk KTP saja, ini data yang ada perkiranya ada 23% wajib KTP di Manggarai ini yang belum memiliki KTP. Berarti kita menutupi 23% itu. Nah, itu angkanya. Nah, hari-hari ini kita sedang menutupi angka itu. Ya. Saya belum bisa berikan gambaran pasti berapa ribu yang dalam progresnya. Ya. Tapi kita usahakan supaya itu tetap kita lakukan. Dokumen kependudukan ini menjadi salah satu fokus kami dalam tahun ini dan tahun depan. Karena dokumen kependudukan ini dibutuhkan oleh semua warga negara, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, orang tua, anak kecil, remaja butuh dokumen kependudukan. Karena itu kita mau kejar target itu dalam tahun ini. Kalau tidak bisa tercapai tahun ini, maka kita akan kejar lagi tahun depan. Yang pasti itu jadi konsep. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silves, selamat malam dan sampai jumpa.